Oke, welcome back di Pupus Pos Kota segmen terakhir. Tadi kita udah telepon-teleponan sama Karila tentang COVID-19 di Jepang dan bagaimana pengalaman di sana. Pemerintah kota di sana merespon ya. Tadi udah dijelasin mengenai prosedural dan vibe-nya, dan juga ada local wisdom yang mereka ada juga panic buying, tapi tetap local wisdom mereka selalu memikirkan orang lain kan. Nah, kalau tadi kita udah bahas juga tentang impact-nya, terus vibe-nya, dan hal-hal yang terkait coronavirus di kota. Nah, segmen terakhir ini gimana nih? Jadi kita itu bagaimana harus menghadapi kota kita ini harus bagaimana sih menghadapi coronavirus ini, dan mungkin sebenarnya implied-nya atau implikasinya ke depan akan berlangsung lama nggak sih ini kira-kira? Kita sok-sok prediksi aja. Kalau misalnya berlangsung lama atau enggak, kita serahkan ke ahli kesehatan. Ahli kesehatan dan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi yang jelas gini, itu tuh kan kota kita rentan banget ya hari gini ya. Ada tadi kita ngomongin safe city index. By the way, safe cities index. Jadi yang paling safe itu kota mana sih? Jadi kalau penelitian terakhir sebetulnya justru yang paling 2019 justru yang disebut salah satu kota paling aman dari segi health ya, itu adalah Osaka, Tokyo, sama Seoul. Yang mana ketiga kota itu kena. Jadi tapi memang itu dilihat hanya dari health facilities dan sebagainya. Facilitiesnya ya. Facilitiesnya. Pasti dan secara fisik. Cuman pertanyaannya kemudian kan sebenarnya bagaimana sih kota bisa memberikan keamanan untuk kita, warga kota ini. Jadi kita bukan hanya bicara di basic service dan lain sebagainya, tapi menghadapi sekarang kita harus bicara bagaimana mengamankan kota dari kesehatan, kejahatan, digital security juga masuk, dan maupun personal security. Bagaimana kota bisa membentuk hal seperti itu. Misalnya kita sekarang bicara smart city kita masih sebatas kita ngawasin orang yang pacaran di taman, atau orang yang melanggar lalu lintas gitu misalnya, atau service seperti KTP dan lain sebagainya. Mungkin smart cities kita harus lebih tepat, misalnya notifikasi kepada warga kota. Kayak tadi Karila gitu ya, ada platform notifikasi mungkin di sini, platform antara warga dengan pemerintah yang langsung masuk berita-beritanya ya. Informasi rutin mengenai berapa sih hari ini yang kena, betul, di mana aja lokasinya, di mana saja lokasi, jangan ke tempat-tempat seperti ini, atau hindari public awareness, hindarilah tempat seperti ini, hindarilah tempat keramaian dan sebagainya. Sekarang kita dapatnya lebih banyak dari WA group yang nggak ada namanya, nggak jelas ya. Jadi itu apakah itu hoax ataukah itu official, ya itu nggak ada. Harusnya memang ada official news yang benar-benar ya japri lah ya ibaratnya ya. Tapi kayak di Singapura itu kan dia sudah mengidentifikasi wilayah-wilayah yang terkena dampak. Jadi kita tahu. Bahkan sampai ada daftar-daftarnya, dan mereka diberitahu via WA dan SMS. Kemudian di situ ada linknya, kemudian bisa diklik dan langsung masuk ke database korban-korban virus itu. Tapi tidak nyebut nama. Tidak ada penyebutan nama ya. Biar kita aware gitu. Oh, iya sih, kemarin kita. Tapi artinya open data itu open data dan clear gitu loh. Kalau katakan orang itu tak apa-apa di kafe tertentu gitu. Terus kita juga pada tanggal itu kita juga ke kafe itu. Kita juga harus memeriksakan diri atau yang kita tiba-tiba kita nggak ada apa-apa, terus kita kena. Itu kayak snowball effect aja gitu. Nah, jadi kita harus responsif terhadap itu, dan itu bukan satu hal yang sulit dan bukan satu hal yang mahal juga gitu. Yang gimana kita bersama-sama nih. Nah, tapi itu kan tentu untuk jangka pendek dalam rangka menangani COVID-19. Tapi dalam melakukannya, kembali ke topik yang minggu lalu soal bencana dan kota berketahanan, it's not about natural disaster aja. Mungkin sekarang kita harus bicara bencana biologi seperti yang terjadi sekarang gitu. Iya, mungkin betul. Sekarang COVID-19, mungkin ada diare kali atau apa. Jadi sebenarnya ini juga bisa menjadi pelajaran untuk pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kota dan juga masyarakat di Indonesia. If somehow kita ada outbreak sejenis ini, mungkin meskipun bukan global tapi yang sifatnya nasional,
juga kita udah tahu cara respon seperti apa, kemudian pemerintah juga bisa lebih responsif gitu. Meskipun sebenarnya kemarin saya sempat baca berita mengenai bahwa pemerintah RI ini sangat yakin sebenarnya bisa mengatasi masalah corona ini, karena sebelumnya juga pemerintah Indonesia sudah pernah menangani mengenai ya polio gitu-gitu kan, yang tadi TBC dan lain-lain, bahkan sampai ke flu burung. Waktu itu ternyata heboh flu burung di sini dan pemerintah juga bisa menangani itu. Tapi ya buktinya aja ya sekarang juga tidak terlihat responsif atau bagaimana pemerintah secara terstruktur dan punya inisiatif untuk misalnya memberikan policy terhadap kondisi yang saat ini juga masyarakat bingung nih harus bersikap seperti apa. Bahkan malah sekarang itu masyarakat yang lumayan nih ya kan, karena virus corona harga tiket jadi murah, tiba-tiba jalan-jalan virus corona, gue pikirin gitu. Mungkin nanti ya, agak kalau dilihat juga sih, kalau misalnya behaviornya itu agak-agak work from home, jangan-jangan orang-orang malah jalan-jalan. Nah, work from home ya kan, udah deh mendingan gue jalan-jalan aja kemana, karena kan lagi murah juga ya kan, tiket hanya berapa gitu, kemana misalnya ke Malaysia gitu hanya, atau ke Singapura cuma 1 juta bolak-balik ya kan, PP ya kan. Jadi ini merupakan momen sebetulnya bagi orang yang bekerja di dunia perancangan kota, sebenarnya memasukkan faktor outbreak sebagai salah satu aspek dalam perancangan kota mungkin. Sebenarnya simpel aja sih, misalnya kayak demam berdarah, disaster planning ya. Misalnya kayak demam berdarah, kita bisa tahu di sini kena berapa dan berapa. Jangan terus kemudian ketika ada demam berdarah langsung aja di-focking semua, dia tidak tahu sana ada focking kena gitu. Padahal jadi kita bisa ada pemetaan secara mapping gitu, red zone dan sebagainya. Jadi ini tantangannya sebuah para penggiat perkotaan mungkin, baik perencana maupun nanti pembangunan infrastruktur harus melihat penyakit biologi disaster sebagai salah satu aspek, bukan hanya natural disaster. Mungkin ya, karena dengan kawasan perkotaan yang sangat padat, sangat orang gampang tukar-tukar apapun itu, kita sangat prone sekali, kita sangat rentan sekali terhadap apapun yang sifatnya biologi disaster seperti itu. Satu lagi, lo sendiri takut nggak sih? Gue mendingan gitu aja, gue nggak mau kemana-mana. Kalau gue sendiri sih sebenarnya lebih preventif aja sekarang, rajin cuci tangan gitu kan, agak-agak sombong sih ya kan. Tapi biasanya ya tadi ya kan, yang real bilang orang jadi lebih bagus sih, jadi lebih sehat gitu kan. Tapi ya gue nggak takut sih kalau keluar rumah, cuma memang agak membatasi untuk tidak kontak banyak orang gitu ya. Tapi kalau sama teman-teman yang memang kita tahu riwayat perjalanan dia atau riwayat historical dia sehari-hari, ya gue fine-fine aja. Kayak gue ketemu lo, gue fine-fine aja, gak bakalan takut. Karena gue batuk udah 3 minggu ya. Karena dia batuk, gue gak sembuh-sembuh. Kalau gue preventif jelas. Kalau sama lah ya, preventif ya. Tapi kalau gue sih lebih khawatir dampak ekonomi yang muncul dibanding COVID-19 dibanding. Karena impact-nya ke kita ya. Iya, karena gini loh. Slow project. Ya juga project. Enggak. Misalnya gue iya. Misalnya katakanlah berapa orang yang bisa di lay off gitu, misalnya gara-gara menurunnya produksi. Betul. Jadi mungkin Indonesia akan menghadapi lebih banyak orang yang kehilangan pekerjaan dibanding lebih banyak orang yang kena penyakit. Ya. Nah, jadi kita harus responsif itu harus responsif juga ya. Itu ketakutan. Karena snowball efeknya tadi efeknya itu implikasinya itu banyak, bukan hanya buat orang-orang atau orang-orang bekerja, ya akhirnya pasti ekonomi yang pasti terdampak tuh ekonomi kita. Dan itu gimana caranya supaya yang ekonomi tetap berjalan seperti biasa. Ya kita juga sedang memikirkan mungkin ya, kemarin juga ada stimulus bebas pajak sampai 6 bulan. Tapi untuk yang berpenghasilan sampai di 16 juta, lo kan 50 juta penghasilannya, jadi lo tetap kena. Kalau gue kan kurang dari 16 juta, jadi gue nggak kena. Lumayan lah. Maaf, kita beda kasta. Lewat. Tapi minimal, ya tapi gue percaya sih kalau soal ekonomi itu ya Bu Menteri Keuangan kita itu sudah membuktikan 2008. Tapi lo
takut nggak keluar negeri atau sementara Oh, ini takut ya takut ya? Gue naik pesawat aja Betul. takut kan. Jadi kemarin gue Baik, naik pesawat ya, karena pesawat lebih ya Iya, tertutup, kita tertutup. tertutup, Iya, kita iya, nggak tahu kita mau. Jadi kemarin gue minggu lalu gue keluar kota. takut masker. Pada pakai masker, gue nggak pakai masker, gue menjadi kayak FOMO gitu. Iya. Dia orang kok nggak pakai masker. Gue nggak pakai masker gitu. Kalau emang sehat kan nggak usah pakai masker ya. Iya, tapi kan gue jadi FOMO sendiri Iya, gitu. iya, Aduh, gila, semua pakai masker, gue nggak, jangan gue mati bener lagi Iya. gitu loh. Gue Tapi untung juga ya waktu gue udah kemarin itu kan sempat ke Filipina dan pada saat itu kondisinya memang udah ada yang kena coronavirus, jadi tuh memang udah cukup disosialize gitu langsung pada saat itu juga. Oh ya harus cuci tangan, harus bersih dan udah tahu oh kalau misalnya masuk sini harus bersih. Jadi udah udah apa ya, udah supply masker dan hand sanitizer juga untungnya kan. Ya. Jadi pas waktu itu pas pada saat diumumkan ya udah ready lah Ya. gitu. Tapi mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama Amin. pertama di Indonesia dan Amin. ekonomi tetap berjalan lancar. Ya mudah-mudahan jangan pada takut ya, dan jangan termakan dengan hoax, itu yang paling Ya. penting karena semuanya itu balik lagi kepada kita ini karena Yes. pemerintah ini kan hanya sebagai fasilitator dan ya services ya, basic services tetap Ya. pemerintah yang menyediakan. Nah semuanya balik lagi ke kita. Kalau kita ini juga rusuh ya kan, betul. belanja barang-barang semuanya nggak berpikir malah memberikan jernih ke dampak depan, yang lebih memberikan buruk dampak daripada yang lebih penyakit itu buruk. sendiri. Yes, itu dia. Jadi, hanya sehat, Yes, olahraga teratur, olahraga, lari, istirahat yang cukup, tidur, tidur yang cukup, dan makanya tetap kerja. dan mereka kerja kan dibatasi sekarang biar kita dapat istirahat cukup sama jaga kebersihan Yes. dan jangan ngerusuin orang. Yap. Nah, Jadi stay safe, stay healthy, dan tetap follow Poskota.Indonesia. Indonesia. Tetap jangan lupa stay safe, stay healthy, dan sampai ketemu lagi di Poskota. Ayo sampai 1000 supaya dia bisa ngomong. Poskota. Subuh YouTube atau apa? 1000 YouTube, 1000 listener, 1000 followers. Oke? Iya, Oke, jangan lupa add IG-nya Kang Catuy, @elkana Catur, Tutur Catur. Tutur Catur, dan @Miriana E-nya pakai angka 3. Oke, bye-bye.